Halo Gadget Lovers, kembali lagi bersama Charles dan di kali ini Charles akan review Oppo A53 di mana produk ini 4 hari yang lalu baru di launching sebelum video ini diupload. Apa sih kelebihan dari Oppo A53? Charles akan review dan akan kupas tuntas kelebihan dan kekurangan dari Oppo A53 ini. Dan ini adalah body dari Oppo A53. Pertama buka, Charles langsung kelihatan kalau kameranya ini hampir mirip sama seri Oppo yang tinggi, yaitu Reno 4. Hampir sama dari bentuknya, cuma ada fingerprint di belakangnya. Untuk bodinya dia masih menggunakan plastik frame. Dan ini untuk perspektif warnanya menurut Charles elegan banget ini. Elegan banget karena terlihatan unsur mewahnya dari Oppo A53 ini. Itu dari bodi belakang. Kemudian untuk dari bodi depan dia ternyata sudah menggunakan layar pansol atau layar keluaran terbaru dari handphone yang lagi hits di 2020 ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan 6,5 display atau 6,5 inch dan dilengkapi dengan IPS LCD. Yang lebih kerennya lagi dari layarnya Oppo A53 adalah dia sudah dapat 90 Hz frame rate. Jadi istilahnya kalian ketika menggunakan handphone ini akan terasa sangat smooth saat menggeser-geser atau saat mengaplikasikan handphone ini. Keren banget, di harga 2 jutaan dia sudah dapat 90 Hz frame rate. Dan kemudian dia ternyata sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass seri 3. Jadi kalian nggak perlu takut kalau handphone kalian kegores. Kegores ya, dalam artian kegores tipis itu masih bisa dilindungi oleh Gorilla Glass seri 3 ini. Oke, ini adalah kamera dari Oppo A53. Kamera dari Oppo A53 ini sudah dibekali dengan 3 lensa, yaitu lensa pertama dibekali dengan 13 megapiksel, kamera kedua dilengkapi dengan 2 megapiksel, dan kamera ketiga dilengkapi 2 megapiksel. Dan ini adalah hasil foto menggunakan kamera Oppo A53. Oppo A53 ternyata sudah bisa optical zoom sampai 6 kali. Kita coba. Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Untuk noise-nya masih terbilang masih terlihat. Cuma di 2 jutaan dengan noise seperti ini masih bagus lah. Masih oke dan masih worth it untuk kalian beli. Kemudian untuk berikutnya adalah ini hasil dari efek bokeh dari Oppo A53 ini. Efek bokehnya jelas lumayan bagus dan worth it lah buat kalian. Cuma sayangnya adalah dia tidak ada lensa ultra wide. Kemudian ini adalah hasil video dari Oppo A53. Masih terlihat untuk shakingnya, cuma nggak terlalu tajam sih untuk gerak-gerakannya. Di rate seharga 2 jutaan lumayan lah untuk buat video. Dan kemudian ini adalah hasil selfie saat low light. Terlihat sangat tajam sih noise-nya. Jadi masalahnya sih di noise, cuma dengan harga sekian kayaknya oke lah, worth it lah masihan buat kalian untuk pecinta handphone. Dan itu adalah tadi review singkat serta hasil-hasil yang ada di Oppo A53. Kalian bisa cek sendiri kelebihan dan kekurangan dari kameranya. Dan kemudian untuk prosesornya dia sudah dilengkapi dengan RAM 4 dan internal 64 serta ada yang RAM 6 juga. Dan sudah dibekali dengan Snapdragon 460 dengan ukuran 11 nanometer. Jadi kalau kalian yang suka main game PUBG, kemudian main Mobile Legends, kemudian Free Fire masih mendukung. Tapi kalau yang di PUBG mungkin kalian nggak bisa setting grafis tinggi atau istilahnya rata kanan. Jadi kalian untuk yang PUBG masih belum bisa. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan game space, jadi dimana ketika kalian main game maka RAM yang ada di situ akan mengoptimalkan ke game kalian dan kalian juga nggak akan terganggu sama notifikasi yang masuk, entah WA, entah Facebook itu kan biasanya masuk langsung ke jendela layang. Tapi kalau kalian di game space maka kalian akan nggak terganggu gitu. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan fingerprint dan kemudian dia sudah dilengkapi dengan face unlock. Itu tadi adalah performa dari Oppo A53. Lalu bagaimana ini dengan baterai yang ada di Oppo A53 yang membuat Charles terkesima dengan handphone Oppo A53 ini? Dari baterai Oppo A53 sudah dibekali 5000 mAh. Jadi kalau kalian gunakan hanya sekedar main sosmed, itu 2 hari Charles berani jamin
kalian nggak bakal ngecas. Tapi kalau kalian dibuat main game, mungkin kalian main game durasi 30-40 menit dengan settingan standar kurang lebih turun 7-10% sih. Karena Charles kemarin udah pernah nyoba main Mobile Legends dengan durasi 30 menitan, dia hanya turun 5%. Keren banget untuk baterainya, baterai badak, dan ini cocok buat kalian yang hobi main game dan traveling. Jadi kalian nggak usah takut panas dan nggak usah takut kehabisan baterai. Kemudian sistem pengecasannya dia sendiri sudah dilengkapi Type-C dan dia sudah dibekali 8 watts untuk fast charging. Fast charging ya bukan yang seperti Reno 4 atau seperti Oppo F9 atau F11 Pro. Dia fast charging berarti kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 jam untuk mengecas handphone Oppo A53 ini dari 0 sampai 100. Untuk kelebihan dari Oppo A53 ini yang pertama adalah dia sudah dibekali 90 Hz frame rate. Jadi kalian dapat smooth banget untuk menggerak-gerakkan, dan juga untuk tampilan-tampilan entah kalian nonton YouTube, nonton Instagram itu jauh lebih smooth dan jauh lebih tertata untuk pixelnya. Kemudian yang kedua, dia sudah dibekali dengan baterai 5000 mAh, jadi ini cocok banget buat kalian yang hobi traveling. Kemudian yang ketiga, dia sudah disupport untuk fast charging, jadi hanya membutuhkan waktu 2-3 jam biar handphone kalian penuh. Kemudian yang terakhir, dia sudah menggunakan tipe layar terbaru yaitu menggunakan punch hole. Jadi keren banget. Dan nilai plus dari Oppo A53 ini adalah perspektif dari handphone ini. Jadi pemilihan warna dan perspektifnya bagus banget. Itu tadi kelebihan dari Oppo A53. Untuk kekurangan Oppo A53 adalah dia tidak menggunakan lensa wide angle. Jadi kalau kalian yang suka foto panorama, mau nggak mau harus menggunakan fitur panorama. Jadi nggak bisa wide angle. Itu sih kelemahan yang pertama. Dan kekurangan yang kedua adalah dia belum dibekali dengan NFC. Kayaknya bagus banget jika kekurangan itu diperbaiki oleh pihak Oppo. Tapi harga 2,5 mintanya seperti itu kayaknya ngelunjak banget nggak sih? Dan kekurangan yang ketiga adalah dia masih menggunakan fingerprint in rear atau di belakang. Sedangkan yang sekarang yang lagi banyak dicari kalangan hits adalah fingerprint on display. Cuma harga 2,5 sih, harga 2,5. Kalau kalian mintanya seperti itu, kayak Charles mintanya seperti itu, kayaknya ngelunjak banget nggak sih? Harga 2,5, minta spek yang seperti itu. Tapi ini cocok banget sih buat kalian, worth it banget untuk kalian beli di tahun 2020. Oke, itu tadi sekilas info dari Charles dan itu adalah review dari Oppo A53. Jika kalian suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk kalian dapat informasi update dari Charles. Jika kalian ingin merekomendasikan handphone untuk yang direview atau kalian ingin merekomendasikan cara kumpas tuntas yang bagus, kalian bisa tulis di kolom komentar yang disediakan di bawah. Oke, itu tadi dari Charles. Thank you for watching and see you on review.